Shalom, apa kabar kalian semua? Selamat tahun baru dalam tahun 2021 merupakan tahun mujizat Tuhan, tahun penyertaan Tuhan, tahun percepatan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya ingin menyapa semua saudara-saudaraku yang saat ini mendengarkan tayangan ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan, saudara mendapat sesuatu kekuatan yang baru di dalam tahun 2021 awal ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ini judul khotbah saya adalah If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. mempertahankan apa yang sudah engkau miliki. Amin. Haleluya. What's good my YouTube video from your friend? Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Pembacaan nats kita terdapat dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dalam wahyu ini Tuhan berbicara, dikatakan, aku datang segera. Suatu janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang menjemput kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah untuk menjemput orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, saudaraku, pertahankan imanmu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini, kita menanti kedatangan Tuhan. Penantian ini adalah penantian yang memiliki suatu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, ini ada dua bagian, saudaraku. Yang pertama, kita hidup melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi selama kita menantikan kedatangan Tuhan, kita terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dalam kitab Yohanes 9 ayat 4 dikatakan demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, ayat ini berbicara akan datang malam. Akan ada waktu di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Dalam penantian, masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus terus bekerja bagi Tuhan. Kita harus imannya connect dengan Tuhan senantiasa. Nah, saudaraku, hal yang kedua, di mana Tuhan datang menjemput orang-orang salehnya pada hari pengangkatan gereja Tuhan. Kalau Tuhan katakan aku datang segera, berarti kita menanti bukan berdiam diri, saudaraku. Kita menanti bukan hanya kita pasif. Seperti 5 gadis bijaksana, dikatakan 5 gadis bijak ini terus melihat pelitannya supaya minyaknya tidak habis. Jadi dia selalu melihat keberadaan hidupnya. Dalam akhir zaman ini, saudaraku, kita harus terus melihat keberadaan kita. Jangan sampai kita dalam menanti, kita justru malah menjadi orang yang pasif, menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa, tetapi justru saudara harus makin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Aku datang segera, I'm coming soon. Tuhan akan datang segera, saudaraku. Memang sejak saya muda, saya juga sering mendengar kata-kata ini dari kitab Wahyu ini, bahwa Tuhan akan datang segera. Tetapi kapan? Ini pertanyaan yang bisa membuat orang terjebak dan membingungkan.
Tetapi saya mau katakan, ketika saya muda, saya juga tidak mengerti kapan Tuhan datang kembali. Pengharapan apa yang saya harus tambahkan supaya saya meyakini bahwa Tuhan akan datang segera untuk menjemput orang-orang salehnya. Saudaraku, di dalam perkembangan iman, dalam pertumbuhan iman, orang dapat mengerti, orang dapat merasakan bahwa Tuhan akan datang segera. Pertumbuhan iman inilah yang membuat orang mampu berjaga-jaga. Orang yang tidak bertumbuh imannya sulit untuk mengerti berjaga-jaga. Tahun ini merupakan tahun percepatan kehendak Tuhan, di mana Tuhan mau gereja Tuhan bangkit, di mana Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada Tuhan makin giat dalam pekerjaan Tuhan, makin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, makin sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Setidak-tidaknya saudaraku, mulai hari ini saudara harus membaca firman Tuhan dan harus menyelesaikannya. Jangan sampai saudara tidak pernah menyelesaikan Alkitab yang saudara baca. Saya mau tantang kepada saudara, bagi saudara yang belum pernah menyelesaikan membaca Alkitab, hari ini saudara baca Alkitab sampai selesai, saudaraku. Amin. Itu salah satu tanda bahwa saudara beriman. Saudara harus membaca firman Tuhan, saudara harus bergairah membaca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat tanda-tanda akhir zaman, itu sudah jelas, saudaraku. Dikatakan bahwa akan ada perang, ada Mesias palsu, ada nabi palsu, ada bencana alam, ada antikris yang sudah mulai datang, ada kelaparan, ada juga kemajuan pengetahuan, ada ajaran sesat, dan juga terjadi ketakutan dan kecemasan yang hebat. Ini terjadi, saudaraku. Ini sudah sering kita melihat dan sering kita mengalami apa yang terjadi yang saya bicarakan tadi. Kalau dikatakan bahwa Tuhan akan datang segera, rasa penantian kita justru makin kita berkobar-kobar untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saya mau bicara kepada pembisnis, saya mau bicara pada pekerja seni. Justru engkau saat ini seperti menjemput bola. Artinya saudara harus berperan aktif menjemput bola, tidak menunggu bola, tetapi menjemput bola. Bila saudara pembisnis, saudara harus melakukan menjemput bola, bukan menunggu bola. Engkau sebagai pekerja seni, engkau harus menjemput bola. Engkau harus melakukan pekerja seni dengan lebih kreatif lagi. Minta kreatif yang datang daripada Tuhan, sehingga inspirasi senimu datang daripada Tuhan. Dan itu tidak bisa dikalahkan oleh orang. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada pada saudara saat ini? Iman. Apa yang ada pada saudara saat ini? Pengharapan, saudaraku. Kesungguhanmu melibatkan diri kepada Tuhan. Itu yang harus engkau pertahankan, saudaraku. Saudaraku, jangan kau mengatakan, saya dulu sungguh-sungguh, nyatanya tidak ada hasil. Engkau baru mulai, justru engkau harus terus mempertahankan, karena jangan sampai mahkota kemenanganmu diambil orang. Karena engkau harus berlari dengan begitu rupa untuk mempertahankan apa yang ada padamu. Mungkin malah sebaliknya, di mana saudara memiliki yang ada pada diri saudara, yaitu kekerasan. Yang ada pada diri saudara tidak mau berubah. Yang ada pada diri saudara gengsi, yang ada pada diri saudara keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat. Ini jangan dipertahankan. Saudara katakan, saya dengan cara-cara ini saya mandiri. Saudara tidak bisa. Justru waktu Tuhan berbicara kepada saya, khotbahkan, ceritakan kepada umatku bahwa aku datang segera dan peganglah apa yang ada padamu. Artinya apa, saudaraku? Ini harus dipertahankan yang baik. Yang tidak baik harus saudara buang. Kekerasan, tidak mau dinasehati, keras kepala, buang, saudaraku. Ini mengganggu saudara. Ini membuat saudara jadi lebih lama melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, tahun ini adalah tahun percepatan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan ini, bahwa apa yang ada padamu ini dipegang sungguh-sungguh, diperjuangkan sungguh-sungguh, dilindungi sungguh-sungguh, saudaraku. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman.
Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apa yang ada padamu saat ini? Keyakinan Yesus ada dalam dirimu, itu pegang, saudaraku. Keyakinan Yesus ada di dalam kehidupanmu, pegang, saudaraku. Keyakinan Yesus ada di dalam dunia bisnismu, pegang, saudaraku. Di dalam dunia bisnis, saudaraku. Memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan. Memulai sesuatu bisnis yang baru itu mudah, tetapi mempertahankan bisnis itu yang paling sulit. Dan tahun ini saudara harus mempertahankan. Amin. Karena Tuhan akan memberkati, akan melimpah ruahkan. Engkau harus mempertahankan apa yang ada padamu. Jangan kau tinggalkan, jangan kau berganti. Engkau harus tekuni ini, dan engkau terus berjuang di dalam doa dan kesungguhan, maka Allah akan memberkatimu. Dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5 tadi, bahwa dikatakan tegak dalam iman. Mempertahankan iman itu tegak, imannya tegak, saudaraku. Imannya sungguh-sungguh tegak, saudaraku. Tahun ini 2021, iman saudara harus tegak di dalam Tuhan. Ada goncangan, ada situasi apapun yang mencoba menakut-nakuti saudara, yang mencoba kecemasan besar terjadi dalam hidupmu, tegak imanmu, tegak, terus pertahankan imanmu di dalam Tuhan. Amin. Mempertahankan imanmu, kesungguhanmu, ketekunanmu, itu harus engkau pertahankan. Amin. Ketekunan itu tidak datang langsung, saudaraku. Itu butuh waktu. Ketekunan itu butuh gelombang yang menerpa sehingga dia tetap tekun, saudaraku. Itu dipertahankan, saudaraku. Keberanian saudara untuk maju itu dipertahankan. Jangan saudara malah mundur, saudaraku. Maju selangkah, mundur 2 langkah. Nah, itu sama aja mundur, saudaraku. Lebih baik saudara maju 2 langkah, mundur 1 langkah, masih tetap maju, saudaraku. Amin. Ini harus dipertahankan. Amin. Saudaraku, dalam Roma 14 ayat 12, di situ dikatakan secara pribadi, demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara tidak usah lihat kanan kiri. Mempertahankan itu saudara sendiri. Saudara harus mempertahankan imanmu di tengah keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan, di tengah keluarga yang belum bertobat, di tengah keluarga yang hanya memikirkan kebesaran nama keluarga. Tetapi saudara yang sudah bertobat, saudara yang sudah mengenal Tuhan, saudara yang sudah mengerti akan rancangan Tuhan, pertahankan apa yang ada padamu, pertahankan. Saudaraku, Tuhan tuh melihat hati, saudaraku. Tuhan tuh melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan tuh melihat hati kita yang menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Itu harus dipertahankan. Rasa bergantung kepada Tuhan, rasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu harus dipertahankan. Amin. Saudaraku, situasi tahun 2021 menjadi suatu kesukaran besar bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi bagi orang yang mengerti firman Tuhan, tahun 2021 menjadi tahun rahmat Tuhan, menjadi tahun percepatan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan. Walaupun kelihatannya kecil, pertahankan, saudaraku. Saya mengenal seorang pengusaha, dia distributor sepeda, saudaraku. Dia selalu mengeluh bahwa tidak laku sepedanya. Sudah tahu, justru dalam masa pandemi COVID-19 ini, sepedanya laku keras, saudaraku. Dia katakan, gimana? Laku? Wah, laris sekarang. Justru, saudaraku, kita tidak pernah tahu. Tetapi ketekunan dia terus menjual sepeda ini, dia lakukan terus, saudaraku. Dia tidak berganti lalu jual martabak. Dia tidak berganti lalu buka warung, tidak. Tapi dia terus mempertahankan. Dan pada masa pandemi ini, dia mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Saudaraku, mempertahankan, ini yang Tuhan minta di dalam tahun 2021. Mempertahankan apa yang ada padamu,
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang, saudara. Pegang, saudara. Pegang erat-erat. Ojo diselehke, kalau orang Jawa bilang. Ojo digledekke saenake. Artinya jangan diletakkan seenaknya. Tetapi pegang, saudaraku. Mengerti, saudaraku? Sesuatu yang baik, perjuangan imanmu sampai sebatas ini, itu terus pegang. Saudaraku, Tuhan memberi kita talenta, saudaraku. Amin. Diberikan 1 talenta. 1 talenta kalau dirupiahkan 600 juta rupiah, saudara. Itu Tuhan beri modal. Tuhan beri sesuatu berkat yang besar. Tidak bisa saudara katakan, wah bojai sekarang. Bisnis sekarang sik pun bojai. Saudara, kalau saudara mengikuti kata bojai, percuma. Saudara kan percuma hidup. Saudara kan percuma dengan bisnis. Tetapi kalau sudah mempertahankan apa yang ada padamu, yang melihat itu bukan dunia lagi, yang melihat itu Tuhan, bahwa orang ini setia, maka Tuhan percayakan dari hal yang kecil dipercayakan yang besar. Mengerti, saudaraku? Oleh sebab itu iman ini pun harus dipegang. Apa yang ada padamu? Iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku, saya mengerti bahwa Tuhan memberikan kemudahan dalam bergaul. Saya mudah, saudara, untuk bicara dengan orang. Saya tidak pernah sulit. Ketika saya menginjak makin tua, biasanya orang tua sudah malas bicara, saudaraku. Tidak penting, tidak usah ngomong. Saya tidak mau, saudaraku. Saya tidak mau mengikuti orang-orang seperti itu. Saudara, kalau lihat orang tua, kan banyak diem, ngalamun, diajak ngomong, cuma sekecap, 2 kecap, saudaraku. Dia tidak mau diajak ngomong. Pendiam. Saudara, saya tidak mau seperti itu. Saya diberikan Tuhan mudah bergaul, maka itu yang ada pada saya gunakan. Apa yang saya punya, yang dari Tuhan berikan, saya gunakan untuk memberitakan Injil. Karena saya mudah bergaul, saudaraku. Saya tidak kesulitan. Baik kepada tante-tante, om-om, pada siapapun, anak muda, saya tidak kesulitan. Saya mampu bergaul karena Tuhan beri kemudahan. Dan itu karunia yang Tuhan beri, saya pertahankan, saya pakai untuk Tuhan. Mengerti, saudaraku? Kalau saudara menjadi seorang pembisnis, saudara mempunyai satu keuletan dalam saudara bekerja, itu pertahankan apa yang ada padamu. Jangan engkau ganti posisi. Wah, kelihatannya ulet, kok malah bulet. Saudaraku, jangan, wes ulet nih kok bulet. Saudaraku, tidak. Justru saudara ulet, saudara tahan banting, itu yang ada padamu yang tidak dipunyai orang lain. Engkau pertahankan. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa, saudaraku? Usaha kita jangan sampai justru mahkota yang sudah tersedia malah hilang diambil orang lain. Sesuatu tujuan, sasaran, goal kita malah tidak goal. Karena apa? Kita berhenti. Kita lihat-lihat situasi, malah berhenti, saudaraku. Terus maju, saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara yang hari ini susah. Saya mau katakan kepada saudara yang hari ini menderita karena saudara ditinggalkan orang yang saudara kasihi. Allah akan membuka kain kabungmu. Bergairahlah hidup. Terus pandang ke depan. Maju terus, saudaraku. Jangan, saudaraku, berhenti pada penderitaan, kesedihan, kehilangan, saudaraku. Lalu senang dengar lagu-lagu yang melo, yang membuat air mata mengalir. Saudara, jangan. Maju terus, saudaraku. Jangan sampai orang lain mengambil mahkotamu. Saudaraku, kalau kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Segala hal. Menguasai diri dalam segala hal, saudara. Emosinya, situasi, kondisi yang terjepit, dia tetap terus menguasai dalam segala hal. Dalam pertandingan banyak sekali jebakan yang membuat orang bisa down, saudaraku. Membuat orang bisa kecewa, membuat orang bisa putus asa. Tetapi dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini yang harus saudara juga pertahankan. Lalu dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
bahwa mahkota itu jangan sampai diambil orang. Karena apa? Karena saudara menyerah. Karena saudara tidak menguasai dalam segala hal. Saudara harus situasi apapun yang kamu alami, engkau harus mampu menguasai. Karena tujuan kau memperoleh mahkota abadi itu, saudaraku. Amin. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alkitab berbicara tentang mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan. Apa maksud mahkota ini, saudaraku? Apakah di surga Tuhan memberi mahkota ini? Apa maksud mahkota ini? Itu sebuah penghormatan yang diberikan Tuhan kepada orang yang bertahan, yang mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam situasi yang berat, dia mempertahankan iman. Itu yang Tuhan mau beri mahkota. Saudara, dalam Wahyu 4 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Saudaraku, suasana ini kita tidak akan bisa mengerti. Ini suasana di surga di mana 24 tua-tua itu dia melemparkan mahkotanya di hadapan tahta Tuhan. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, apa yang saudara beri pada saat engkau hidup ini, apa yang kau berikan penghormatan kepada Tuhan? Kalau di surga saja suasananya seperti ini, saudaraku, di mana orang mempersembahkan penghormatan mahkotanya dilemparkan ke tahta Tuhan. Saudara, saya mau tanya, saudara hari ini hidup di dunia, apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Penghormatan apa? Justru tidak mengagungkan nama Tuhan, tetapi memalukan nama Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang kotor, saudaraku. Saudara, berikan penghormatan kepada Tuhan selagi engkau hidup. Pertahankan dan berikan mahkota itu kepada Tuhan selagi engkau hidup. Saudaraku, penghormatan itu, orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang tahan uji. Kapan Tuhan memuji kita? Karena kita adalah orang yang terus-menerus mempertahankan iman kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Amin, saudaraku. Tahun 2021 Tuhan mengizinkan kita untuk sungguh-sungguh mengenali diri kita, untuk sungguh-sungguh berjuang secara pribadi memperoleh mahkota yang abadi itu. Kembali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan akan datang segera. Sudah siapkah saudara? Tahun 2021 Tuhan akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mampu mempertahankan imannya. Dan itu akan terlihat beda dengan orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudaraku. Tahun 2021 merupakan tahun percepatan kehendak Tuhan. Tahun 2021 merupakan tahun mujizat Tuhan. Oleh sebab itu engkau tangkap firman ini, supaya engkau beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Allah akan datang segera, bahwa Tuhan minta kami untuk memegang apa yang ada pada diri kami, yaitu iman, kesungguhan, ketekunan Tuhan, supaya mahkota kami tidak diambil oleh orang lain.
Tuhan ajari kami sungguh-sungguh mengerti akan firman ini, supaya kami tidak menjadi orang percaya yang hidup di bawah rata-rata, tetapi menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan berjuang sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, supaya kami akan lihat Tuhan hasilnya, bahwa Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memberkat pada tahun 2021 ini, berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat dari kasih karunia Tuhan Yesus, dan berkat daripada Roh Kudus yang menghibur kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput kita di awan yang permai. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam misi Injil, terus berjuang dan nantikan berkat daripada Tuhan. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit. Thank you once again, all of you who watched this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome.